Judulnya kita bakalan komentator apa nih, Top Share Animation Part 2 Dinosaurus. Dan ya gue upload kayak gini biar nggak jadi tulang aja sih akun gue. Ya udahlah ya, tanpa basa-basi langsung masuk ke intronya. Gua ngelihat ada monster gede banget yang ngubur diri ke dalam tanah. Dan itu yang kita cari. Gua langsung nyuruh Andes sama John bikin perangkap buat ngejebak. Dan gua naik Spinosaurus dengan Shinehorn kita, langsung datengin monsternya. Sampai di tempatnya, tanah di sekitar gua langsung geter-geter. Gua tahu dia dekat. Pakai Spinosaurus gua nge-roar buat mancing perhatiannya. Dan gua langsung lari secepat mungkin ke perangkap John sama Andes. Sesampainya di sana perangkap udah siap dan kita semua udah di posisi. Gempa di sekitar kita makin parah dan Ada apa? video ini tuh part 2 dari yang ini. Gua saranin sih lu nonton dulu biar gak bingung. Tapi kalau kalian gak mau nonton, gua bakal sedikit recap. Gua sama 2 temen gue dari sekolah namanya John sama Andes. Kita main game Ark di suatu server. Dan Ark itu sendiri mirip banget gamenya kayak Minecraft sih. Cuman bedanya di Ark tuh ada dinosaurus sama monster mitologi yang bisa kita jinakin atau enggak ya ngetem biar jadi teman kita. Dan kita bikin clan bareng di sana. Tapi sayangnya nggak lama abis kita bikin rumah sama ngetem dinosaurus kita sendiri, kita diserang sama klan lain namanya Pokemon. Mereka itu klan paling kuat di server kita dan kita kehilangan semuanya. Rumah, dinosaurus kita, dan bahkan kita tuh harus sampai tinggal di tengah-tengah laut buat kabur dari mereka. Terus pas kita coba balas dendam sedikit ke mereka, teman kita dari klan lain malah kena imbasnya. Jadi ya kita benci banget lah sama klan Pokemon ini. Jadi ya kita balik ke rumah habis gagal ngebantuin teman kita yang diserang sama Pokemon. Dan ini tuh kita udah kehilangan banyak banget. Sekarang kita cuma punya 2 telur wyvern dari teman kita yang langsung kita tetasin. Jujur abis teman kita hilang dan kita ngerasain sendiri seberapa kuatnya klan Pokemon ini. Kita tuh sempat kehilangan harapan dan bingung mau ngapain. Cuman abis beberapa hari lewat, rasanya tuh akhirnya Dewi Fortuna kayak ngelirik kita dengan senyum lebar. Karena Ark, game yang kita mainin ini itu ada update dan mereka ngeluarin pulau baru namanya Valguero. Dan ini tuh pulau terbagus di Ark pada masanya. Banyak banget dinosaurus langka yang ada di sini. Terus juga material penting berlimpah banget. Dan di server kita, adminnya itu bikin peraturan kalau di pulau baru ini itu kita cuma boleh bawa 1 dinosaurus per orang doang dari pulau lain. Dan belum boleh bawa bahan, barang, item apa-apa sampai 10 hari pertama. Jadi ya tujuannya ini tuh supaya klan yang masih lemah sama klan yang udah kuat banget itu bisa rebutan lahan Valguero ini secara adil. Dan ini tuh bakal jadi kesempatan emas kita buat memperkuat klan kita tanpa langsung dibantai sama Pokemon. Kita jadi datang ke Valguero, masing-masing bawa wyvern yang tadi kita tetasin. Gue dapat wyvern yang listrik dan gue kasih nama Sonic. Si Andes dapat wyvern yang api dan dia kasih nama Siksa Kubur. Dan si John kayak biasa dapat hikmahnya. Tapi kita punya strategi. Kan nanti karena baru update, pulaunya tuh pasti bakal rame banget nih. Jadi strateginya tuh biarin aja klan lain yang gede dan kuat itu pada perang terus-terusan tiap hari buat berebutan lahan yang paling bagus. Karena mereka bakal ngancurin satu sama lain. Dan kita bakal sembunyi diem-diem ngebangun klan kita pelan-pelan di lahan yang jelek. Jadi ya abis terbang muterin pulaunya beberapa lama, kita nemu tempat di samping tebing di bawah lempengan batu gitu. Dan ini tuh lahannya kecil banget. Satu hal positifnya mungkin ada tambang besi gede deket banget dari situ. Dan kita tuh mati-matian banget ngebangun rumah di situ. Soalnya bahan penting selain besi tuh pada jauh banget dari rumah kita. Udah gitu, kalau pengen masuk ke dalam rumahnya aja tuh ya harus pakai binatang terbang. Dan si John yang gak punya wyvern setiap kali mau balik ke rumah itu harus pakai tali dari grappling hook terus manjat tebingnya pelan-pelan. Nah, cuman ini tuh bagian dari rencana 50 IQ gua. 50 IQ bukannya minus ya? 50 IQ pinter gak sih? Kagak goblok. Soalnya yang jadi kelemahan juga jadi kekuatan kita. Karena kalau mau nyerang klan lain kan harus ngabisin peluru di penembak otomatis biar bisa ngancurin rumahnya pakai bom ya. Sedangkan golem yang bisa ngetank peluru penembak otomatisnya aja nggak bisa panjat. Terus Ark ini juga ngasih gua pelajaran hidup yang sangat penting. Ketika semua orang lagi ngegali emas, kalian jangan ikut ngegali emas juga, tapi jadilah penjual cangkul. Karena kan banyak banget ya klan lain yang perang buat ngerebutin tempat bagus dan sumber daya alam. Dan perang tuh butuh apa sih? Senjata sama amunisi. Nah, senjata sama amunisi bahan utamanya apa? Besi. Besi itu bukan bahan langka ya di Ark, ada banyak kok. Cuman karena klan lain ngabisin semua besi mereka buat perang,
Kita yang rumahnya deket tambang besi yang gede dan gak perang sama sekali, itu bisa ngejual banyak banget senjata sama amunisi ke klan lain. Rumah kita tuh sampai hampir kita ubah kayak pabrik, tau gak? Dalamnya tuh isinya banyak banget fabrikator buat nge-crafting senjata, peluru, bom, roket. Dan ini tuh semua bakal kita jual ke klan lain buat dinosaurus atau enggak bahan-bahan lain yang kita susah dapetin. Dan karena kita jualnya ke semua orang, kita gak peduli siapapun yang menang. Karena selama selalu ada perang, kita yang bakal menang. Jadi ya gara-gara perdagangan senjata ini tuh klan kita jadi kaya banget secara ekonomi. Tapi waktu itu kan gue masih SMK ya. Ini tuh bikin gue kayak sedikit mikir sama dunia nyata. Jangan-jangan, aduh, gue cuma pengen main game dinosaurus guys. Kenapa tiba-tiba cosplay di Amerika? Jadi ya kita tuh nggak diskriminasi. Kita jual senjata ke semua orang di pulau ini, kecuali satu, klan Pokemon. Soalnya setelah yang mereka lakuin ke kita di video sebelumnya, makanya nonton jangan di skip. Itu kita nggak mau ada urusan sama mereka. Dan untungnya juga Pokemon waktu itu nggak bisa fokusin kita karena mereka harus pertahanin wilayah mereka. Dan situasinya tuh waktu itu di Pulau Valguero kayak gini. Di bagian selatan barat ada kita, klan XXX Tentacles. Terus di selatan timur ada Biome Redwood dan ada banyak klan kecil yang tinggal di sana. Sumber daya alam di situ juga nggak bagus ya. Kan kayak nonton 100 hari game Ark, tapi sebelum lumayan bagus loh Redwood. Ya palingan ada makhluk menyebalkan aja. Banyak klan-klan yang kuat gak mau ngerebutin wilayah itu. Nah, tapi buat tempat yang sumber daya alamnya bagus, dari tengah-tengah pulau ke arah timur, ini tuh wilayah klan Pokemon semua. Mereka punya base yang gede banget di tengah-tengah sini. Dan banyak banget base kecil buat ngejagain tambang sama sumber daya alam di sekitar sini. Tapi tetap aja, klan-klan kecil tuh gak takut nyerang base kecil Pokemon buat nyolong sumber daya alamnya. Cuman itu bukan masalah penting kalau buat klan seukuran Pokemon. Gampang ngurusnya. Masalah mereka itu tanda kutip klan yang bikin seluruh padang es di utara ini jadi wilayah mereka. Namanya The Council. Jadi mereka ini juga klan gede yang kuat. Dan mereka ini tuh rival utamanya Pokemon di Pulau Valguero ini. Dan The Council tuh sebenarnya bukan satu klan ya, tapi mereka tuh kayak aliansi dari banyak banget klan-klan yang tinggal di daerah Kutub Utara ini. Dan mereka juga klien terbesar kita. Dan karena bahan-bahan dari mereka, kita tuh bisa memperbagus rumah, banyakin penembak otomatis. Tapi kan lahan kita tuh di atas kecil ya, mau naruh dinosaurus susah. Jadi ya di bawah tebing rumah kita cosplay jadi orang Eldia, bikin tembok gede banget. Dan di dalamnya tuh kita buatin menara turret buat ngejagain wilayah di bawah kita, supaya kita bisa naruh dinosaurus tempur yang pengen kita jinakin di bawah. Dan kalau buat tempur, Wyvern tuh yang kita punya sebenarnya nggak kuat-kuat amat ya. Kita juga pakainya kebanyakan tuh buat transportasi barang aja lah. Terus dinosaurus tempur di Ark tuh ada kasta-kastanya. Yang paling serem, paling sakit, paling kuat di nomor 1 tuh Giganotosaurus. No debat, gak ada yang bisa ngalahin. Ibaratnya kalau kalian tuh punya monster ini tuh kayak negara punya senjata nuklir. Gak banyak orang yang berani macem-macem sama lu. Cuman ya masalahnya ngejinakinnya tuh susah banget. Butuh banyak orang yang bisa kerjasama dan bakal butuh ratusan atau enggak ribuan penduduk. Ditambah lagi Giga itu tempat ngespawnnya ada di wilayah klan Pokemon. Jadi ya mustahil lah buat kita dapetin gini ya. Nomor 2 itu nggak jauh dari Giga kekuatannya. Cuma ya gak kalah susah juga nyarinya. Dan kayaknya monster ini tuh waktu itu nggak ada di Pulau Valguero ya di server kita. Nah, tapi di nomor 3 nih ada T-Rex sama Spinosaurus. Meskipun mereka kalah jauh. Bentar ya. Oke, ntar ya guys, ini ada urusan sebentar ya. Oke cuy, ada di Pulau Valguero ya di server kita. Nah, tapi di nomor 3 nih ada T-Rex sama Spinosaurus. Meskipun mereka kalah jauh banget kalau sama Giga sama yang nomor 2 tadi, tapi tetap lumayan kuat dan kita mau dua-duanya. Seharian tuh kita nyiapin daging sama peluru bius buat ngetamingnya. Dan karena sekarang kita punya Wyvern, ngetaming dinosaurus kuat kayak gini jadi enak banget. Soalnya kita bisa dari udara tembakin peluru biusnya dari atas. Dan pakai cara kayak gini kita bisa ngetaming masing-masing 2 T-Rex sama 2 Spinosaurus.
Spinosaurus. Dan kita sengaja ngeteming 2 jantan betina supaya nanti di rumah bisa kita kawinin biar kita bisa punya banyak dinosaurus tempur. Dan selain buat nyerang klan lain, dinosaurus tempur ini juga kita pengen pakai buat ngelawan bos. Jadi di Ark tuh sebenarnya ada bos yang bisa dilawan, mirip kayak Minecraft sama Ender Dragon-nya. Cuma ya di Ark ada jauh lebih banyak bosnya. Dan di Ark tujuan ngelawan bos ini tuh buat ngebuka teknologi futuristik kayak senjata laser, armor buat dinosaurus, dan bahkan bisa nge-crafting robot Gundam. Makanya ini tuh bakal jadi tujuan kita berikutnya lah. Cuman karena bosnya ini tuh kuat banget, waktu itu kita kayak nggak yakin pakai Spinosaurus sama T-Rex saya cukup. Tapi suatu hari gua sama Andes baru balik ke rumah kan. Kita habis nganterin banyak banget senjata ke The Council. Si John tiba-tiba manggil kita dan dia nyuruh kita datang ke posisi dia. Jadi waktu itu dia lagi explore dan dia nemu goa gede banget dan dia minta kita datang ke sana buat ngeliat juga. Tapi karena di Ark itu nggak bisa bawa binatang terbang ke dalam goa, kita jadi jalan ke sana naik Spinosaurus. Dan waktu sampai gua kehilangan kata-kata. Soalnya ternyata di sini tuh ada biome aberration dan gua nggak tahu kalau biome ini tuh ada di Pulau Valguero waktu itu. Dan ukurannya ini tuh gede banget, hampir setengah dari ukuran Pulau Valguero yang di atas. Tapi yang bikin gua seneng banget ada biome aberration di Pulau Valguero itu karena dinosaurus sama monster yang tinggal di biome ini tuh bagus-bagus semua. Kalian inget dinosaurus tempur kedua yang tadi gua omongin? Habitat monster itu tuh seingat gua ada di bagian paling dalam di Goa Aberration. Jadi ya kalau kita nggak bisa dapetin Giga karena Pokemon, ini bakal jadi pilihan kedua buat kita tempur sama bossing. Jadi ya kita bertiga mulai explore biome ini. Dan gak lama jalan di sini tuh langsung banyak monster yang muncul nyerang kita. Tapi untungnya ini tuh bukan masalah karena Spinosaurus itu kuat banget. Kita juga nemu makhluk lucu ini namanya Shinehorn. Dan meskipun dia lemah banget, gue tetap taming dia karena gue tahu dia punya skill khusus yang nanti bakal berguna. Dan kayaknya bukan cuman kita yang udah nemu tempat ini. Soalnya di daerah situ kita juga nemu base Pokemon gede banget. Cuman ini kayaknya bukan base buat tinggal. Soalnya ada banyak banget Giganotosaurus mereka di sini. Mungkin ini lebih kayak laboratorium buat ngebreeding sama mutasi dinosaurus mereka sih. Soalnya base utama mereka mirip kayak kita tuh ada di atas tebing. Dan mungkin karena perang terus susah naruh dinosaurus di bawahnya. Tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Abis dari situ kita mulai masuk ke bagian dalam dari biome aberration ini. Dan di sini kita nemu sarang rock drake. Ini tuh monster gede kayak gabungan dari naga sama cicak. Soalnya dia bisa manjat tembok dan bisa ngilang juga. Terus meskipun nggak bisa terbang, tapi bisa loncat tinggi, terus nge-glide cepet banget. Kita mau taming dan abis kita ambil telurnya, itu kita langsung dikerumunin sama banyak banget rock drake liar. Tapi lagi-lagi gak masalah karena kita bawa Spinosaurus. Soalnya meskipun rock drake lebih kuat dari wyvern, tapi Spinosaurus kita tuh jauh lebih kuat lagi. Cuman sayangnya kita cuma dapat 2 telur yang levelnya kecil sih. Tapi ya daripada nggak ada lah ya. Nah dari situ kita jalan lagi dan mulai masuk ke bagian paling dalam goanya. Di situ tuh bener-bener gelap dan susah ngeliat apa-apa. Tapi meskipun begitu, gak lama kita explore, kita langsung nemu makhluk yang kita cari. Dari kejauhan, gua ngeliat ada monster gede banget yang ngubur diri ke dalam tanah. Dan itu yang kita cari. Gua langsung nyuruh Andes sama John bikin perangkap buat ngejebak. Dan gua naik Spinosaurus dengan Shinehorn kita langsung datengin monsternya. Sampai di tempatnya, tanah di sekitar gua langsung geter-geter. Gua tahu dia dekat. Pakai Spinosaurus gua ngeror buat mancing perhatiannya. Dan gua langsung lari secepat mungkin ke perangkap John sama Andes. Sesampainya di sana perangkap udah siap dan kita semua udah di posisi. Gempa di sekitar kita makin parah dan monster yang kita cari akhirnya keluar dari tanah. Reaper Queen. Ini tuh monster gede banget dan dinosaurus tempur terkuat kedua di game ini. Cuman kalah sedikit dari Giga. Tapi untungnya dia langsung masuk ke jebakan kita dan gak bisa gerak. Kita bikin 2 jebakan. Yang pertama itu jebakan dinosaurus dan yang kedua itu jebakan besi. Waktu itu kita gak yakin Reaper bisa kena jebakan dinosaurus. Seingatku di part satunya tuh pernah bilangin kalau ada kayak Reaper gitu. Waktu perkenalan waktu ada wyvern itu kan dia kan bilang kalau ada Reaper. Ya, itu kan makhluk dari mitologi. Jadi dia bilang ya mana ngaruh kan ya. Jadi ya untung aja kita pakai jebakan besi juga. Soalnya ternyata dugaan kita bener. Dan di sini kita bakal pakai skill khusus Shinehorn-nya.
karena dia bisa ngeluarin cahaya khusus yang bisa ngelemahin Reaper. Dan ini tuh satu-satunya kelemahan Reaper dan kenapa dia masih kalah sama Giga. Karena tanpa cahaya khusus ini, Reaper tuh hampir mustahil bisa mati karena damage gak bakal ada yang bisa masuk. Tapi meskipun udah kita lemahin juga, gua pakai Spinosaurus dan Andes sama John pakai shotgun buat nyerang dia. Tapi tetap aja Spinosaurus kita tuh hampir banget mati, cuman beberapa kali kena serang doang. Dan jujur kalau gak gara-gara jebakan yang udah kita buat, ini kita bertiga udah balik nge-spawn di base. Dan ini tuh butuh waktu lama banget buat ngeskaratinnya. Soalnya cara ngejinakin Reaper ini, itu tuh kita pertama harus ngeskaratin darahnya dulu. Dan kedua, gue tahu sih caranya, cuman Andes sama John kan nggak tahu tuh. Gue kasih si John perisai, terus gue suruh dia datang ngedeketin Reapernya. Soalnya cara ngetemingnya tuh, lu harus dihamilin sama Reapernya pas darah dia udah sekarat. Dan sekali lagi, kalau kalian tanya why, tanya game developernya. Jangan tanya gue guys, gue nggak tahu guys, gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu. Abis si John kehilangan keperjakaannya karena Spinosaurus kita udah sekarat juga, kita langsung balik aja ke rumah. Kita hancurin jebakan besinya biar nggak ngeganggu habitat spawnnya, tapi jebakan dinosaurusnya kita biarin aja buat nandain tempatnya lah. Sampai di rumah kita langsung tetasin telur rock drake yang tadi dan kita punya by Reaper. Jangan tanya dari mana. Dan jujur gua ngeliatin kita udah punya rock drake, Reaper, Wyvern, Spinosaurus, T-Rex, dinosaurus kuat yang high end begini. Dan gua keinget dulu banget kita tinggal di gubuk kecil cuman bareng 2 direwolf sama monyet raksasa kita Joko Armando Setiabudi. Dan gua kayak sadar aja gitu seberapa jauh. Oh ya, jangan lupa buat nonton part sebelumnya cuy. Kita udah jalan, tapi tetap gua nggak mau ngelupain mereka sih. Jadi kita bikin memorial kecil di bagian bawah base kita buat ngingetin mereka. Beberapa hari lewat dan di hari ke-7 Clan The Council ngajakin kita bantu mereka nyerang klan Pokemon besar-besaran di hari ke-9. Dan bahkan banyak klan kecil dari daerah Redwood yang mau ikut juga. Soalnya hari ke-10 itu hari terakhir sebelum barang dari pulau lain boleh dibawa ke Valguero. Dan abis hari ini tuh bakal susah banget kalau pengen nyerang Pokemon. Soalnya klan mereka gede, bukan cuma di pulau ini doang. Jujur, waktu itu gua inget dulu kita gegabah, kebawa emosi, terus kita nyerang Pokemon dan kita bener-bener kehilangan semuanya gara-gara itu. Dan gua gak yakin aja kita udah siap buat nyerang mereka sekarang. Jadi ya kita gak bisa langsung kasih jawabannya hari itu juga, tapi kita tetap mau jual senjata ke mereka. Jadi ya abis nganterin semua pesanan senjata buat mereka, gua yang udah capek offline, abis itu tidur di dunia nyata. Si Andes sama John masih online, mereka mau ngerjain sesuatu waktu itu. The next day. Nah, besoknya gue bangun semangat banget. Tapi pas gue bangun, gue ngeliat ada banyak banget message Discord dari Andes sama John. Gue baca, mata gue langsung mati. Gue cepet-cepet buka arc dan rumah kita yang di atas utuh. Dan rock drake sama Reaper kita udah gede, ada di atas. Gua beraniin diri gua lihat ke bawah dan semua tembok yang udah kita buat, menara turret buat ngejagainnya sama semua dinosaurus kita selain rock drake dan Reaper itu mati semua. Ternyata tadi malam gak lama abis gua offline, John sama Andes bilang klan kita tuh diserang sama Pokemon. Soalnya ternyata ada satu trap kecil di biome Redwood yang cepu ngasih tahu Pokemon kalau selama ini tuh yang nge-supply senjata di Council itu kita. Dan ketua klan Pokemon, gua lupa namanya siapa, sebut aja Arceus, ngeliat nama klan kita dan dia keinget kalau kita tuh yang pernah nyerang mereka dari pulau lain. Untungnya strategi kita di awal tuh sedikit berhasil. Mereka gak bisa nyerang base kita yang di atas. Jadi ya mereka cuman hancurin semua yang ada di bawah pakai Giga sama Golem. Tapi tetep aja gua tuh udah sempet kepikiran bisa maafin mereka, tau gak? Tapi enggak, selama Pokemon masih ada di server ini gak bakal ada kata damai. Tapi tetap Giganotosaurusnya Pokemon ini itu jadi masalah besar banget. Soalnya Giga mereka ini tuh bukan Giga biasa. Kalian ingat base laboratorium yang kita temuin di Aberration? Di Ark, dinosaurus itu bisa dikawinin kan? Dan bayi dinosaurus itu bakal punya DNA dari orang tuanya. Jadi misalnya mereka punya 2 Giga yang stat damage-nya gede, itu anaknya bisa punya mutasi yang bikin stat damage yang lebih gede lagi.
lagi dari orang tuanya. Makanya kalau mereka udah ngeluarin Giga, itu hampir mustahil kita bisa menang. Jadi ya, kita butuh strategi lain. Kita ketemuan sama para petinggi klannya The Council, dan kita bilang ke mereka kalau kita mau ikut nyerang Pokemon juga. Tapi karena The Council aja nggak punya Giga, kita kasih mereka rencana gimana caranya bisa menang. Dan abis gue kasih tahu, mereka mikir sebentar, saling ngomong ke satu sama lain, dan mereka setuju. Mereka kasih kita 2 golem dan item cryopod. Ini tuh fungsinya buat nyimpen dan mindahin dinosaurus atau monster kita. Kayak Pokeball di Pokemon lah. Dan sedikit ironi sih, soalnya kita mau nyerang klan Pokemon pakai Pokeball. Besok di hari ke-9 serangan kita dimulai. Kita harus berhasil hari ini karena deadline kita tuh di hari ke-10. Jam 7 malam The Council langsung bikin serangan besar-besaran ke Pokemon. Mereka naruh banyak banget base kecil di sekitar base utamanya Pokemon dan bawa banyak banget golem sama T-Rex. Tujuan mereka di sini buat ngambil wilayah Pokemon sebanyak mungkin. Pokemon sendiri juga nggak pakai lama ngeluarin golem sama giga mereka. Dan tribe kecil gak mau tinggalan ikut nyerang Pokemon juga dari barat. Dan kita gak bakal bantu nyerang sama sekali. Karena target kita hari ini bukan base utama atau wilayah, tapi laboratorium Giganotosaurus mereka. Jadi logika kita waktu itu, Pokemon bakal sibuk banget pertahanin base sama wilayah mereka di atas. Sedangkan kita bakal coba ngebobolin laboratoriumnya buat nyuri telur Giganotosaurus mereka. Jadi gue kirim Andes duluan, dia jadi intel kita. Make Rock Drake, dia ngegantung dan ngilang dari atap goa. Dia ngeliatin laboratoriumnya, ada orang atau enggak di situ. Dan dia juga bakal bawa Reaper kita di dalam cryopod kalau seandainya emergensi dan butuh berantem. Dan abis The Council mulai nyerang Pokemon, dia ngeliat ada 2 Giganotosaurus yang jalan keluar. Dan kita langsung komunikasiin ke The Council. Terus abis nungguin beberapa lama lagi dan Andes mastiin nggak ada aktivitas sama sekali di laboratoriumnya, baru kita mulai serangan kita. Laboratorium mereka ini sebenarnya desain security-nya rada goblok. Soalnya tempatnya gede banget kan, pakai tembok besi, menara turret, dan masuk akal. Soalnya buat ngejagain giganya. Tapi tolnya mereka naruh bangunan laboratorium itu di luar temboknya. Jadi ya gue sama John pakai golem bisa langsung mulai ngeteng peluru turretnya. Dan di arc penembak otomatis tuh gak bakal kasih notif apa-apa kalau misalkan mereka nembak doang. Pokoknya asalkan kita nggak mati, ngebunuh atau ngancurin apapun, mereka nggak bakal sadar kalau kita lagi nyerang laboratorium mereka. Jadi ya rencana kita tuh abisin pelurunya pakai golem, baru kita hancurin temboknya pakai bom. Dan karena kita udah hancurin kan bakal langsung ketahuan tuh. Secepat mungkin kita ambil telur giga di dalam kulkas laboratoriumnya, dan habis itu lari dari situ pakai Rock Drake. Jadi ya gue sama John tuh ganti-gantian ngetengnya, dan peluru turretnya tuh banyak banget. Kita tuh deg-degan waktu itu soalnya takut ketahuan. Si Andes kayak biasa bakal ngejagain kita dari atas dan ngasih tahu kalau misalnya ada orang yang datang. Servernya tuh rusuh brutal waktu itu. Klan-klan kecil dari barat itu yang pertama kalah, dan Pokemon langsung naruh semua anggota sama militer mereka ke utara. The Council nyuruh kita cepetan karena mereka gak bisa nahan Pokemon lama-lama lagi. Arceus, ketuanya Pokemon sendiri, itu ada di medan tempur utaranya, naik giga, dan dia udah ngebunuhin banyak banget golem sama T-Rex mereka. Satu demi satu turret base-nya mati kehabisan peluru, dan kita makin dekat sama base-nya. Tapi gak lama si Andes teriak, "Woi John, there, ada orang datang!" Dan ada satu anggota Pokemon naik Rock Drake lagi ngeliat kita nyerang laboratorium mereka, dan dia langsung ngasih tahu semua anggota klannya. Sedangkan kita aja belum habisin semua turretnya. The Council langsung ngabarin kita banyak militer Pokemon di utara langsung mundur semua. Artinya mereka lagi datang ke posisi kita. Satu demi satu turretnya mati, dan abis turret terakhir kehabisan peluru, gua langsung turun dari golem dan pakai bom buat ngancurin tembok depan laboratoriumnya. Terus masuk ke dalam pakai Rock Drake. Si John yang ngelihat situasinya makin jelek minta banyak banget bom sisa kita. Dia bilang dia punya rencana kalau nanti harus terpaksa banget. Di dalam laboratoriumnya gua ngeliat ada 2 orang yang nge-spawn di bednya, dan gua langsung serang pakai Rock Drake gua. Gua hancurin bednya supaya mereka nggak bisa nge-spawn lagi di sini. Tapi gua dapet 1 orang doang, satunya kabur lari keluar. Di luar, anggota Pokemon lain mulai datang, naikin giga yang ada di daerah laboratorium. Tanpa pilihan lain, John langsung bawa golem dia ke dekat giganya. Dan giga kayak Reaper juga punya satu kelemahan. Kalau dia tiba-tiba kena damage gede banget, itu dia bisa masuk mode rage, dimana dia bakal jadi berserk dan dia nyerang semua yang ada di sekitar dia, termasuk dinosaurus sama player teman. Jadi si John udah nempelin semua bom yang tadi dia minta ke gua ke belakang golem dia sendiri. Dan pas giganya Pokemon udah deket sama dia, sisanya gua kasih ke kalian guys. Gede emang ya. Giga di laboratorium itu langsung pada berserk semua, dan banyak anggota Pokemon yang mati karena giga mereka sendiri. Dan pengorbanannya si John ini tuh ngasih gua waktu yang bener-bener gua butuhin. Di dalam
dalam lab gue nemu kulkas mereka dan langsung gue hancurin semuanya dan gue ambil semua inventory-nya. Terus gue langsung kabur dari situ pakai rock drag gue. Cuman kalian Pokemon ini tuh bener-bener gak mau nyerah. Satu dari mereka langsung ngejar gue pakai rock drag juga. Jadi gue kabur aja sejauh-jauhnya gue bisa dan gue suruh Andes ngikutin gue juga. Gue bener-bener bingung sekarang harus ngapain. Soalnya kalau gue mati sama dia, semua perjuangan kita tuh bakal sia-sia semua. Apalagi kita nggak bakal kuat juga ngelawan dia berdua karena rock drag kita levelnya kecil, sedangkan punya dia tuh levelnya tinggi banget. Tapi makin dalam kita nge-glide kabur ke dalam gua Aberration, gua tiba-tiba kepikiran suatu ide. Gua langsung kasih tahu Andes rencana gua dan gua suruh dia datang ke tempat kita taming Reaper kemarin. Gua muter-muter sebentar dan dia makin lama makin deket sama gua. Tapi abis Andes bilang dia udah di posisi, gua langsung secepat mungkin datang ke tempat dia. Sampai di sana, stamina rock drag gua tuh udah bener-bener abis. Gua nggak bisa lari ataupun gerak lagi. Dan rock drag Pokemon langsung datang cepet banget buat ngebunuh gua dan dia kena jebakan dinosaurus kita. Rock drag dia langsung nggak bisa gerak. Untung aja waktu itu nggak kita hancurin jebakan kita. Dia langsung turun dari rock drag ya dan keluarin shotgun. Mungkin dia pikir tuh gua udah kehabisan stamina dan pasti nggak bisa gerak lagi. Dan dia emang nggak salah. Gua udah nggak bisa gerak lagi. Tapi dia juga tidak benar. Andes! Dan rencana kita berhasil. Gak peduli mau setinggi apapun level rock drag lu, kalau sama Reaper pasti kalah. Jadi gue udah suruh Andes buat ngecek jebakan dinosaurus yang kemarin tuh masih ada atau enggak. Terus dia siap-siap pakai Reaper kita yang ada di cryopod dia. Dan akhirnya berhasil balas dendam kita ke Pokemon. Setelah semua pengorbanan kita dan teman kita semua, gua udah bisa ngelihat mukanya Joko Armando Setiabudi senyum di atas sana. Dan abis itu semua kita masukin lagi Reapernya ke cryopod. Abis itu kita balik ke rumah pakai rock drag kita. Sampai di rumah kita langsung pesta pora. Kita dapat banyak banget telur, 11 biji telur Giganotosaurus. Dan semuanya ada mutasi damage dari Pokemon. Kerja keras mereka selama ini kita rampas semuanya. Sekarang mereka udah nggak punya monopoli Giganotosaurus lagi di server kita. Tapi bukan cuman itu, ada banyak telur dinosaurus lain juga yang mana bakal ngebantu kita banget nanti. Kita nggak enggan-enggan bagi setengah telur itu ke teman kita di council juga. Dan klan Pokemon tuh langsung marah besar di chat servernya. Ngatain kita pecundang lah, beraninya nyerang diem-diem. Terus Arceus ketuanya Pokemon juga ngancem-ngancem pengen nyerang kita. Tapi sekarang dengan kita udah beraliansi sama the council, ditambah lagi kita punya Giganotosaurus kuat dari mereka. Ya kita udah nggak takut-takut amat lah. Tapi tetap aja abis hari ke-10 mereka bisa mulai pindahin semua barang dan dinosaurus mereka dari pulau lain ke Valguero. Kita tetap gak bisa remehin mereka. Tapi ya itu cerita buat nanti-nanti lagi lah. Video ini udah kepanjangan. Makasih banget yang udah nonton. Dan itu aja mau ngomongin. Bye-bye. Yo, sumpah sih. Bagus banget sumpah. Banyak sumpah lala ya. Oke, kalau kalian mau lanjutin jangan lupa subscribe, like, dan komen. Goodbye, gua RFL PKM3 mundur diri.